Dihitawiti bangsanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipurahmati Allah. Niki sehat sedanten nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hawanipun nggih ranti asrep niki nggih. Ning alhamdulillah, jika dibandingkan dengan saudara kita yang sedang konflik dalam kondisi yang tidak aman, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan juga berkecukupan. Intinya ada yang didahar, ada yang dikonsumsi. Itu merupakan suatu nikmat yang amat besar, karena kita sebagai hamba Allah itu diperintahkan untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat. Pandai-pandai mensyukuri nikmat dengan memperbanyak alhamdulillah dan menjauhi keluh kesah, menjauhi sambat. Terlebih ya, kita memang hidup di zaman sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang membuat orang itu cepat mengeluh, yang seharusnya kita harus lebih sering-sering melihat ke bawah. Jangan dangak ke atas terus, jangan hanya melihat ke atas tapi lihat ke bawah, tidak ke atas, agar kita benar-benar menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk mensyukuri nikmat yang amat besar ini, Bapak Ibu, kita memanfaatkannya untuk ngaji, untuk mencari bekal ilmu, ya, bekal sebaik-baiknya. Bekal terbaik itu adalah bekal ilmu. Ilmu yang membuahkan amal, ya, ilmu yang membuahkan amal soleh, yang itu menjadi bekal kita nanti ketika suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsiripun Selasa malam pekan kedua nih, kita lanjutkan tafsir juz 29. Juz 29. Ternyata tafsir menika tentunipun pembahasanipun kathah sangat. Harapannya nanti setelah 29 ya 28. Jadi dari belakang ya Pak nggih. Syukur-syukur sampai khatam Pak 30 juz. Kira-kira usia kita nyandak betul nih? Ngatam kita tafsir 30 juz kan? Insyaallah nggih. Penting gak ada niat pengen khatam ke kajian tafsir 30 juz. Sehingga sebagian pusat itu masya Allah kajian ini pun terpundi-pundi niku tafsir. Terpundi-pundi tafsir, bahas tafsir surat nopo ngoten nggih. Sampai apa? Sampai surat-surat sing tengah-tengah niku. Kita lanjutkan tafsir surat Jin, Al-Jin, ingkang kala wingi sampun kita bahas
mengenal alam jin, alam lain yang itu adalah alam ghaib. Jin melihat kita, tapi kita tidak melihat jin. Kita telah bahas kemarin apa itu makanan dan minuman jin, bahkan perkawinan jin, umur jin, dan tempat tinggalnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah hewan tunggangan jin. Kalau kita Bapak Ibu, tunggangan ini apa? Pajero. Napa Fortuner ngoten nggih. Nah, kuda napa malih Pak? Panter kijang nggih. Bit nggih, vario nggih. Jin niku napa nggadahi tunggangan? Nah niki. Ternyata jin itu juga memiliki kendaraan tunggangan, tapi yang pasti tunggangannya bukan keretanya Nyi Roro Kidul. Bukan kereta kencana. Ini hadisnya sahih di dalam riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakum kullu admin duki Rasulullah alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman." Rasulullah bersabda kepada golongan jin, untuk kalian wahai golongan jin, bagi kalian silahkan makan segala tulang yang disebut nama Allah atasnya. Jadi ketika disembelih baca bismillah, niku tulangnya untuk apa? Untuk jin. Yang kalian dapatkan, dan kadang tulang niku masih ada beberapa nih dagingnya. Wa kullu ba'aratin, dan setiap kotoran binatang niku nggih makanan apa? Jin. Iku makanan napa? Alfun lidawabikum. Tapi makan apa Pak? Kalau tulang makanan jin, tapi ternyata kalau kotoran binatang itu makanan untuk binatang kalian, hewan tunggangan kalian, golongan jin. Jadi hewan tunggangannya jin makanannya kotoran binatang. Jadi dari hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya jin itu memiliki hewan tunggangan. Makanan hewan tunggangan jin adalah kotoran dari hewannya manusia. Kotoran dari apa? Hewan manusia. Setan niku jin, setan gadah kuda mboten Pak? Gadah kuda nih? Ya. Ternyata setan pun punya kuda. Nih. Mangke saged dipun bikak wonten surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Silahkan goda manusia. Wa ajrim alaihim bi khailika wa rajilika, dan silahkan kerahkan pasukan berkuda Pak. Jadi setan nggak ada apa? Pasukan berkuda, punya kuda. Warajulika, pasukanmu yang berjalan kaki. Ini wasyarikum fil amwali wal aulad, dan berserikatlah dengan mereka dalam hal apa? Harta dan anak-anak. Wa'idhum, dan berikanlah janji. Di antara bentuk godaan setan adalah sering memberikan janji-janji palsu. Dan manusia banyak yang tertipu dengan janji-janji palsu tersebut.
Seperti apa? Iblis pernah menjanjikan syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Pohon kekekalan nih, yang menjadikan Nabi Adam katanya, kamu kalau makan ini dekat pohon ini nanti bisa kekal dan kerajaan yang nggak akan pernah binasa. Maka Allah ingatkan, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Bapak Ibu kon pernah dereng terkena apa? Ditipu tiang, pernah dereng? Pernah? Pernah nggih? Dijak usaha napa ngoten. Nggih, mengke bagi hasil tibake napa? Ditipu bablandang nggih, bablas nggih. Kalau nek utang mboten nyaur tinggal lunga niku termasuk nipu mboten? Kok tak belekke ngoten nggih. Nanti saya lunasi. Ketika ditagih napa? Sesuk nggih, sesuk. Nek basane pengajian apa afwan akhi ngoten nggih. Afwan akhi. Nggih. Dan iki kadang enten jamaah niku sing curhat. Curhat napa, Pak? Nggih ngutangi rencang-rencang ngoten, rencang-rencang pengaosan ngoten nggih ra bali. Nggih. Kadang niku nggih enten perselisihan napa sebabe wis rumangsa dipercaya, wis rumangsa cedhak, akhire mboten dicatet. Akhire kisruh lali ngene. Kowe diutang aku 5 juta to? Ndi ini 5 juta? Aku ora rumangsa jilih iki. Nah, pripun iki, Pak? Nek ngaten iki pripun? Si A niku ngendika kali si B, ndi B utangmu 5 juta. Terus B jawab, aku kira pernah utang apa-apa ya. Pripun niku, Pak? Sing menang sing pundi? A niki saged menang menawi mendatangkan bukti. Catetan lho, kowe tanda tanganmu iki lho, tanda tanganmu. Milane nek napa adab-adab dalam berhutang niku nggih Alkitabah ditulis dicatet. Niku. Lah iki bukti catatanmu tanda tanganmu ngoten nggih. Jam sekian, detik sekian, tanggal sekian, hari ini. Nah. Bahkan napa lebih kuat lagi wa asyid bisa washhad bisahidaini. Nek hutang niku dicatat, nek pengen lebih kuat disaksikan oleh 2 orang saksi. Kan ngoten. Napa melih nek utange kathah. Utang sik, aku tak jilih 100.000 yo. Nggih. Yo tapi dicatetnya, tanda tangannya tanda tangan. Wong gol 100.000 kok dicatet. Enten sik napa? Enten sing endi maksudnya ngaten. Niku mboten masalah sithik napa mboten nih. Karena ini niku manungsa niku nggih manusia itu tempatnya lupa. Kadang tidak terjadinya perselisihan bukan disengaja karena memang sama-sama lupa kan ngoten nggih. Lah nek menawi si A niku mboten saged mendatangkan bukti reneng saksine nggih al aslu baqa'u makana ala makana. Maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya manusia dalam bermuamalah, hukum asalnya adalah tidak punya hutang. Sing menang berarti napa iki? Si B. Lah gitu. Karena hukum asalnya tidak punya apa? Tidak punya hutang. Kalah mboten nggak ada bukti. Nek kasusipun benten. Ini kan lali diutang orang ngoten nggih. Enten malih sing kasuse napa kesupen.
wis nyaur napa durung? Ngoten nggih. Nah, terus paribasanipun wau amane A nggih, A niku rumangsa wis nyaur utangipun nggih 5 juta kepada si B. B mboten ngakoni. Sing menang pundi sinten niki Pak sing kang menang niki? Si A rumangsa pun nyaur 5 juta. Si B urung disaur. Nah niki napa pentingipun pencatatan nek wis disaur nggih tanda tangan. Nek menawi si A menika mboten saged mendatangkan bukti napa Pak? Sing kalah nggih al aslu baqa'u ala makana Terus kalau seandainya A tidak bisa mendatangkan bukti tapi yakin adanya hutang, yakin apa? Dia berhutang kepada B apa? 5 juta, maka hukum asalnya adalah apa? Yang yakin ini kan berhutang berarti kembali hukum asal dereng di saur. Niku Pak. Jadi al yaqinu la yazulu bisyak. Niki nggih kados dene napa mirip kalian toharoh. Masalah wudu, masalah bersuci. Nek tiyang menika ragu-ragu, aku nggih wis wudu napa durung? Nah niki. Kalau ragu-ragu dia sudah wudu atau belum, maka kembali ke hukum asal. Hukum asal apa Pak? Belum berwudu. Hukum asalnya adalah belum berwudu. Nek aku wis wudu rung nggih, ragu-ragu ya. Ragu-ragu berarti wudu meleh mawon. Karena hukum asalnya apa? Belum berwudu. Tapi nggih mau enten malih kasusipun ragu-ragu wis batal napa durung. Ning pun yakin nek pun wudu. Jadi sudah yakin kalau sudah berwudu, tapi ragu-ragunya sudah batal atau belum. Kembali ke hukum asal. Napa? Sudah wudu dan dereng napa? Dereng batal. Niku nek yakin kalih ragu-ragu menang pundi? Nggih menang yakin ya ngoten nggih. Menang napa? Yakinipun. Nah niki terus Bapak Ibu niki nggih wonten surat Al-Isra ayat 64 menika wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah yang dijanjikan setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ayat menika jelas sangat pilih setan menika nggadhahi napa? Memiliki hewan tunggangan yaitu kuda. Kerahkanlah napa pasukan berkuda untuk goda manusia. Nah niki kendaraanipun. Bapak Ibu pernah dereng melihat kendaraan setan? Belum nggih. Nek kendaraan ini blorong apa Pak? Kereta nggih. Kendaraanipun nenek sihir? Sabu ini. Sabu apa namanya? Sabu lidi nama. Kendaraanipun napa sabu. Nek kendaraanipun Aladin? Sajadah. Sajadah. Dinasipun nek korban niku napa leres Pak? Nek korban sapi berarti engko kendaraane ning pundi? Akhirat sapi ngoten nggih. Nek korban wedhus nggih kambing nggih kendaraane kambing ngoten. Kula dereng mangertosi napa hadisipun. Nah, dalam perkara akhirat niku kedah napa? Enten dalilipun. Pembahasan berikutnya ini penting. Hewan yang sering diserupakan dengan setan.
Jadi wonten beberapa hewan diserupakan dengan setan. Contohnya apa? Nih, anjing hitam. Bahkan termasuk onta, Pak. Onta juga sering nih diserupakan dengan setan. Sebagaimana dalam hadis Nabi ditanya hukum apa? Sholat di kandang onta, di tempat menderumnya onta niku nggih. Beliau bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaiton. Janganlah sholat di tempat menderumnya onta karena ia dari setan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Bahkan wonten riwayat Ibnu Majah lafadzipun semakin jelas. Fa innaha khuliqat minasyayatin, karena onta itu diciptakan dari setan. Maksudnya nopo nih? Bahkan apa Pak? Ketika naik onta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendika ala dhuhri kulli ba'irin syaitanun. Di setiap punggung onta itu ada apa? Setannya. Setiap punggung onta ada setannya. Berarti adab ketika naik onta pripun? Fa idza raqibtumuha fasamullaha azza wa jalla. Maka jika kalian naik onta, maka sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, karena di setiap punggung onta ada apa? Setannya. Maksudnya apa nih? Nabi mengisyaratkan onta niku setan. Nih, kenapa Pak Bu? Karena para ulama niku menjelaskan bahwasannya apa? Onta niku termasuk setannya hewan ternak sing liar dan juga biasanya pun penggembala onta dengan penggembala kambing niku benten karakteripun. Ya, penggembala kambing niku karakteripun nggih santun, lemah lembut nggih. Benten kalih napa penggembala onta. Niki lah napa Pak? Rahasianipun, hikmahipun kenapa makan daging onta niku membatalkan wudu. Kenapa nih? Terus makan daging onta itu napa? Membatalkan wudu karena ada sifat kecenderungan membangkang yang mirip dengan setan. Jadi keserupaan dalam hal napa Pak? Sifat. Pun pernah dereng Pak nonton video tiang niku di selentak onta niku. Akhirnya langsung apa? Meninggal. Dan setan itu diciptakan dari apa? Api. Sedangkan api padam dengan apa? Air. Sehingga setelah makan daging onta diperintahkan apa? Berwudu. Pernah dereng Pak ngraosaken daging onta? Mugi-mugi saged anu nggih. Saged napa? Munggah haji terus mungkin napa daging onta. Ini sehingga diperintahkan apa? Berwudu. Dan bahwasanya hati manusia niku cenderung berubah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi. Berarti nek konsumsi nipun niku seringipun niku makan daging anjing, sate guguk, berarti sifatnya seperti apa? Seperti anjing nggih. Berarti apa? Sering jegok kan? Berarti nek mengkonsumsi daging ular sifatnya seperti apa? Ular atau nggih? Wingi enten bapak-bapak niku
daerah pun tinggi, daerah Buton nembe mawon. Niku ditelan apa? Ular piton nggih. Ular piton. Panjangnya pinten, Mbak? 8 meter nggih. Ular pitonnya niku panjangnya 8 meter. Niku nggih teng hutan-hutan niki bahaya nek niku napa? Tempat habitatnya ular piton. Habitatnya napa? Ular piton. Niku tirosipun nek kepala ular niku sami dengan tangan orang ngoten nggih. Tangannya orang itu berarti kalau kepalanya itu sama dengan tangannya orang menunjukkan orang tersebut sakit ditelan. Sokolu ngoten nggih. Nah. Padahal paling selengen ngoten nggih, selengen tapi sakit bisa menelan. Niku mbah-mbah 61 tahun. Nggih, akhiripun dibedah, Pak. Dibedah karena nggih curiga iki kok wetenge blenduk ngoten nggih. Nek pun blenduk ngoten kan ular niku ajeng gerak kan susah nggih. Karena abot niku. Ya, akhirnya dibunuh ular tersebut, dibelek ngoten. Ternyata ada orangnya. Ini niku meteni ngoten nggih. 8 meter le. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki nggih, jadi ketika makan daging unta menika diperintahkan untuk berwudu untuk memadamkan sifat setan yang buruk. Ini tentunya apa? Benten nek menawi habis makan unta kok nggak berwudu. Kalau di kalangan orang Arab, biasanya setelah memakan daging unta itu punya sifat pendendam, sehingga untuk menghilangkan apa pengaruh tersebut diperintahkan untuk apa? Berwudu. Sedangkan anjing hitam kenapa disebut setan? Karena anjing tersebut adalah seburuk-buruk anjing dan apa sedikit manfaat. Ini sedikit apa manfaatnya. Nih terus Bapak Ibu, niku yang sifatnya ngoten nek wingi kita bahas setan jin itu sering menjelmanya niku favoritnya napa ngoten nggih? Apakah favoritnya itu menjelma jadi ular? Sing biasanya ular, anjing hitam, nih bahkan mungkin burung, gagak dan sanesipun. Pembahasan selajengipun. Bapak Ibu, kita nek berlari kalih jin cepet pundi? Pernah lomba dereng? Lomba balapan lari antara manusia dan jin. Ternyata jin itu punya kemampuan bergerak cepat, sehingga nek diburu jin, diburu setan kecekel mboten niku. Nggih. Jadi di antara kemampuan yang Allah berikan kepada jin yang tidak ditemukan pada manusia adalah jin itu bisa berjalan cepat. Yang membuktikan hal ini apa, Pak? Buktinya adalah kisahnya jin Ifrit. Jin apa? Jin Ifrit, yang termasuk bangsa jin yang membuat janji kepada Nabi Sulaiman untuk menghadirkan singgasana itu padahal Bilqis niku teng pundi, Pak? Kerajaan pundi niku? Kerajaan siapa? Di Yaman nggih. Di Yaman. Dipindah ke mana? Baitul Maqdis. Dan jin Ifrit itu menjanjikan bisa mendatangkan singgasana tersebut dalam waktu yang singkat. Itu tidak sampai Sulaiman itu berdiri dari tempat
duduknya. Sebelum Anda beranjak berdiri dari tempat duduk Anda, saya sudah datangkan apa? Singgasananya Ratu Balqis. Nih, sebagaimana dalam surat An-Naml nih, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit dengan cerdik mengatakan nih, dari golongan jin berkata, ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datangkan kepadamu singgasana tersebut sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Bahkan jin ifrit dengan sombongnya mengatakan, wa inni alaihi laqawiyun amin, dan sungguh aku adalah jin yang benar-benar kuat dan bisa dipercaya. Tapi kalah dengan orang berilmu yang diberi kitab. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, kemudian berkatalah orang yang diberi ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfu, aku akan mendatangkan singgasana tersebut kepadamu sebelum matamu berkedip. Cepat pundi, Pak? Beranjak berdiri dari tempat duduk atau sebelum mata berkedip? Lebih cepat apa? Sebelum mata berkedip. Berarti menang nomor nih. Ya, yang diberi ilmu dari Alkitab tadi. Ifrit niku jane jin yang seperti napa nggih? Kalau Imam Mujahid niku menjelaskan ifrit niku adalah jenis jin yang durhaka. Nih, jin yang apa? Durhaka. Faedahnya apa, Pak Bu? Kalau seandainya singgasana Ratu Balqis, Ratu Bilqis yang apa? Yang besar. Tentunya kan singgasana seorang ratu nggih. Niku kan nggih besar, terus apa, Pak? Berat atau nggih? Itu bisa digondol oleh napa? Jin ifrit. Napa melih cah cilik? Gampil nek ajeng gondol apa? Nah, cilik-cilik niku wayah-wayah suruh malah dolanan nang ngisor papringan. Enten niku, Pak. Oh, malah kluyuran. Saged nak digondol wong singgasana Ratu Bilqis saja napa kuat. Napa meneh gondol napa? Bocah cilik. Niki pernah kedadosan nggih teng desa-desa niku ada anak-anak itu maghrib ya duneni nesu akhirnya hilang niku. Digondol apa? Gondol wewe gombel nggih Pak nggih. Nah niki kadang enten yo, Lah Ustaz, anakku nek maghrib ya keluyuran ya pit-pitan aman-aman wae. Padahal surup-surup. Ya mungkin pada saat itu nggak digondol, tapi akan ketularan dengan sifat apa Pak? Sifat setan. Napa sifat setan nggih? Akhirnya nanti anaknya angel diatur nggih. Dikandani ngeyel ya barangkali karena apa niku tadi dibiarkan ketika maghrib keluyuran digoda setan. Nah mulai maghrib kok sembarangan membuang air panas, karena saat itu bergentayangan setan-setan nggih. Temburi rumah ngoten disuri napa air panas bar nyeduh super nih ngoten nggih. Panas-panas. Lebokke teng apa nika? Wastafel nggih. Wastafel nek nyiram teng wastafel banyu panas ampun kesupen mas bismillah. Bismillah. Ya nek enten jine niku kabur
Nek boten kabur mungkin nek kesiram napa? Nesu. Apalagi anak-anak jin itu bisa mati, Pak, kena siram napa? Air panas. Bismillah kin lunga. Mungkin nek anak-anak jin itu disiram terus meninggal, nanti orang tuanya enggak terima. Nek enggak terima nanti bisa nyurupi ngoten nggih masuk ke dalam tubuh. Ini kita terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dahulu Nabi Sulaiman itu biasanya punya tempat duduk untuk menyelesaikan permasalahan rakyatnya dengan memutuskan, dengan qadha, ya, dengan menentukan hukumnya. Itu dilakukan dari awal siang sampai terbenam matahari. Bapak Ibu jamaah ingat dirahmati Allah. Niki dados jin niku ternyata bisa punya kemampuan bergerak dengan cepat. Yang berikutnya, kemampuan mencuri berita dari langit. Jadi di antara kemampuan yang Allah berikan kepada jin atau setan itu bisa mencuri berita langit. Nah, berita langit inilah yang nanti akan diteruskan kepada dukun dan tukang sihir, tukang ramal. Jadi berita yang mereka dengar, tapi satu berita yang didengar ini dicampur dengan 100 kedustaan. Insyaallah mungkin dan pembahasan ini pun kalian mencuri berita dari langit. Mencuri berita. Kok mboten napa nggih? Mboten ditelepon mawon ngoten nggih. Dukun apa jin gak ada telepon mboten niku, Pak. Karena apa? Karena memang kayak estafet ngoten nggih. Terus ketika wonten hadis riwayat Bukhari dipun jelasaken pilih ketika Allah menetapkan urusan di langit itu napa Pak? Malaikat kemudian meletakkan sayapnya dalam rangka apa? Tunduk kepada perintah Allah. Jadi firman Allah yang mereka dengar itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal inilah yang memekakkan mereka. Nah, apabila rasa takut telah hilang dari hati mereka, maka mereka para malaikat mengucapkan apa yang telah difirmankan Rabb kalian. Madza qala rabbukum? Mereka menjawab qalal haqq. Jadi perkataan yang benar. Qalal haqq wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka akhirnya kemudian setan-setan penyadap berita itu mendengarkan berita tersebut, yang mana setan para penyadap berita itu dalam posisi saling bertumpukan ngaten. Dari paling bawah kados napa nika? Manjat Minang nika nggih. Nah, tumbuhan ngaten nggih. Bahkan Sofyan menggambarkan dengan apa Pak? Memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Nah, jika setan yang di atas mendengar berita tersebut, maka segera disampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya ini langsung juga meneruskan kepada yang di bawahnya terus, sehingga sampai ke telinga tukang sihir, ke telinga dukun. Namun terkadang Pak? Setan yang menyadap mencuri berita tadi, sebelum sampai ke telinga tukang sihir atau dukun, terkena lemparan api. Bintang ini kan rujuman
syayatin. Dan terkadang pula setan tersebut bisa menyampaikan berita tersebut sebelum terkena lemparan api. Nah, ketika ternyata berhasil sampai ke telinga dukun, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan, kedustaan. Makanya orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun itu juga, bener loh Pak, Mbah Dukun kok ya bener ya, mengabarkan demikian kok ya pas. Yang satu bener ini Pak yang dipegang, padahal yang lainnya bohong semua. Kata ini enten mahasiswi Jogja niku kan ajeng mudik lebaran nggih lewat Magetan niku ilang Pak. Ilang bisa lebaran niku ilang mboten apa? Mboten mulih. Ya akhiripun biasa nek dereng ngaji niku biasanya nek enek wong ilang mesti lungone teng pundi? Dukun ya, dukun. Iki anakku ilang teng pundi Mbah niki Mbah arahe teng pundi? Oh, ki ning Pantai Jogja. Golek ana ning Pantai Jogja iki lagi ngapa contonipun lagi ngombe gan ngoten nggih. Nah. Terus ternyata tanya ke dukun yang lain, iki cek cedak iki ning Klaten iki. Oh, ning Klaten. Benten-benten. Bahkan sebagian itu ada yang melacak dengan apa Pak? HP. Mungkin HP-nya sudah mati toh, tapi kan bisa dilacak. HP-nya mati tapi bisa dilacak dengan bantuan polisi. Ini udah ketemu ternyata gitu. Niku daerah pun di jalanan sing menukik-nukik niku sing Magetan nggih. Niku ternyata kecelakaan dasar ngoten toh. Terus masuk ke jurang ngoten. Sampai jurang. Mboten enten sing ngertos. Mriku ketumpuk napa ketindian motor. Niku diketahui kenapa Pak? Karena di saat itu ada juga yang kecelakaan. Ketika ada kecelakaan, polisi datang ke situ tanpa sengaja lihat itu ada yang kecelakaan masa niku. Dan kenapa kok orang-orang lewat kok ya enggak bau ngoten nggih? Karena nggih kan napa hawane rada napa Pak? Dingin ngoten nggih. Dingin kan rada awet nggih. Tidak terlalu bau. Nah, kalau dalam riwayat Bukhari ada juga cara yang mudah yang setan tempuh untuk mencuri berita dari langit. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, al-malaikatu tatahaddatsu fil anani wal ananu al-ghamam fil amri yakunu fil ard. Para malaikat Pak Bu itu ternyata saling berbicara, ngobrol. Berbicaranya di mana Pak? Di atas awan. Dan awan-awan yang gelap tersebut, jadi atas awan dan terkadang di awan-awan yang gelap, apa yang dibicarakan oleh malaikat? Jadi malaikat itu kan penduduk langit nih. Yang diobrolkan apa Pak? Yang diobrolkan malaikat bukan bola. Menang putih tidak, mosok malaikat ngobrol ke bola. Malaikat juga tidak mengobrolkan apa? Pemain bola yang meninggal dunia kemarin. Sing mobilin apa nih kok? Lamborghini nih kok nggih. Sing meledak nih kok. Nggih. Tapi ternyata nggih secara umum Pak, yang dibicarakan malaikat adalah bil amri yakunu fil ard. Berbagai urusan yang akan terjadi di muka bumi. Jadi malaikat ternyata ini apa? Mengobrolkan, berbicara tentang apa? Berbagai macam urusan perkara yang akan terjadi apa? Di muka bumi. Ini secara umum kan.
fatasma'u syaitanu al-kalimah. Jadi fatasma asyayatin al-kalimah, ternyata akhirnya setan-setan apa Pak? Mendengar, didengar oleh setan-setan. Nah, ketika itu akhirnya apa? Fataqurruha fi udunil kahin. Akhirnya apa? Setan-setan membisikkan pada telinga para dukun. Dibisikkan? Gimana Pak cara membisikkannya? Bapak Ibu pernah dereng ngraosaken dibisiki setan? Rasane pripun? Betul kraos ki. Pamane nek dompet ten gletak mbuh dompete sapa ngoten. Terus dibisikan. Ayo, Ciko. Ciko ngoten. Ciko. Ayo, Ciko. Niku nek saged ngraosaken iki pasti godho setan iki. Utawi pas poso-poso Ramadan ngelaki pol nggih. Kok enen apa? Nang meja niku enak es ginaste. Ayo, nek sing ngoten nggih. Ternyata setan membisikkan sesuatu ke telinga dukun dengan cara apa, Pak? Kama tuqarrul qarura fayazidu nama ahami atakalibah. Membisikkan ke telinga dukun sebagaimana botol ditiup. Botol apa? Ditiup. Pernah nggih? Botol ngoten ditiup. Nah, niku setan membisikkan telinga dukun seperti napa? Botol ditiup. Pripun Pak? Pernah dari nirup botol. Ya, dengan akhirnya apa? Ditambah dengan tadi 100 kedustaan tadi. Nah, ini ditambah apa dengan 100 kedustaan. Yang terakhir, jin bisa mendirikan gedung yang tinggi. Ahli bangunan berarti nggih. Nah, enten ahli bangunan nggih. Jadi antara kemampuan yang Allah berikan pada jin adalah bahwa bisa mendirikan gedung bangunan yang tinggi. Prambanan sing damel sinten? Sinten? Jin Allah alami. Napa Bandung Bondowoso? Napa Roro napa? Roro Jonggrang. Bahkan apa Pak? Dibuat seperti arsitektur istana itu. Jadi ada yang ahli arsitek. Ini saya dibuka surat Saba ayat 12 sampai ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wa minal jinni ma ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbi. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Rabbnya. Jadi dulu jin-jin itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Wa may yazig minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Nah, kalau jinnya menyimpang nanti akan napa? Kami timpakan, kami rasakan kepadanya adab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya'maluna lahu ma yasha. Para jin itu membuatkan untuk Sulaiman apa saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Contohnya apa Pak? Mimma hariba, gedung-gedung yang tinggi. Sing bangun jin. Nabi Sulaiman pengen napa bangunan sing tinggi, gedung-gedung yang tinggi, jin Pak yang bangunkan. Min mahariba wa tamasila, dan patung-patung, wajifanin kal jawabi wa kudurir rasiyat, piring-piring yang besarnya seperti kolam. Piring gede ini apa? Sak kolam, insyaallah.
dan periuk yang tetap berada di atas tungkunya masak. Di dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah memberi kemampuan pada jin untuk bekerja di bawah kekuasaannya untuk mendirikan berbagai macam bangunan. Nah, nanti kalau nggak taat ya disiksa. Maharib niku gedung-gedung yang tinggi. Dan ini bukan hanya sekedar gedung yang tinggi saja Pak, tapi bangunannya yang bagus dan bisa untuk tempat tinggal. Bahkan Imam Mujahid menjelaskan maharib di sini adalah bangunan yang kualitasnya itu seperti istana, tapi masih di bawah istana tapi luar biasa. Karena dia menafsirkan maharib itu masjid dan istana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi demikian Bapak Ibu beberapa kemampuan ataupun mengenal jin, alam gaib yang berada di sekitar kita, sehingga kita bisa menyikapi dengan tepat, dengan bijak. Karena kita tidak melihat jin, tapi jin melihat kita. Barangkali mungkin jin ikut ngaji nih Pak. Ada nggak kira-kira ini jin yang ikut ngaji kita? Ibu-ibu mungkin di pojok belakang nih ada sing merasa sing pojok jin niku senengane pojok mboten niku. Mboten nggih. Atau mungkin jinnya di depan sendiri kita nggak tahu nggih. Nggak tahu. Intinya alhamdulillah kalau ada jin muslim ikut ngaji niku masya Allah. Jin yang ikut ngaji terusipun nek enten tiyang niku sing sarene di sop pertama atau sare di tempat imam ngerti-ngerti dipindah. Enten betul jadi nonton. Dipindah teng pundi? Pindah teng comberan apa dipindah teng kuburan? Sing mindah nih sinten niku? Jin nggih. Oh. Mungkin tempatnya mau dipakai jin ngoten nggih, ibadah ning ganggu terus napa? Dipindah. Kita enggak tahu wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu mugi-mugi bermanfaat. Saderengipun kita akhiri wonten pertanyaan mboten? Ada. Monggo Bapak. Terima kasih. Tentang jin dan setan. Jin dan setan itu apakah mempunyai tempat tertentu? Apa tempatnya di mana-mana saja? Terima kasih atas solusinya. Jin setan itu akan tinggal di rumah kita apabila rumah tersebut tidak digunakan untuk beribadah. Tapi secara asal jin, setan itu menempati tempat-tempat yang memang tidak digunakan untuk ibadah. Contohnya pun rumah kosong. Rumah kosong kan nggak dipakai untuk ibadah. Rumah kosong. Sehingga rumah kosong niku biasanya pun angker, banyak jinnya. Kalau kita ingin menempati tempat tersebut, ya diruqyah dulu Pak. Diruqyah dulu. Kita buat ibadah, nanti jinnya nggak kuat, nanti pergi sendiri. Meskipun terkadang juga resiko, mungkin anak-anak kita yang sering diganggu dirui dirui seperti itu. Juga di jin itu senangnya di tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, di kuburan gitu tempat sepi, tempat sampah. Wallahu ta'ala a'lam. Nek teng kamar jenazah ada nggak Pak? Ada. Kenapa orang kok takut lewat kamar jenazah atau masuk kamar jenazah? Takutnya nanti kalau bangun lagi gitu nih. Kenapa Pak? Manusia itu takut kepada jenazah, takut kepada mayit. Kenapa?
Ibaratnya wong mati ora obah. Nek obah jadi bocah. Niki mboten obah nih. Jadi takut jenazah, takut mayit itu kayak takut khofi gitu nih. Jadi nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan karena kan nggak bisa mencelakai orang, udah nggak bisa bergerak. Nih. Beda kalau dengan setan jin masih bisa Pak mencelakai bisa. Wallahu taala a'lam. Kata nggih Bapak Ibu. Nggih makaten mugi-mugi bermanfaat wonten kirang nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.